Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nidda lahu wa la mathilalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita pada bulan ini melaksanakan segala bentuk ibadah dengan maksimal. Ada satu ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat tekankan pada bulan Ramadan, yang dengannya Allah wajibkan atas umat ini ibadah tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 9 kali melaksanakan ibadah ini selama hidupnya. Yang mana ibadah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan sejak tahun 2 Hijriyah. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu turun pada tahun 2 Hijriyah. Mari kita persiapkan bekal kita, kita bangkitkan semangat kita untuk melaksanakan puasa ini dengan ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sebelum kita melaksanakan ibadah, apapun ibadah tersebut, hendaklah kita memahami dan mengetahui keutamaan yang terkandung di dalamnya, agar kiranya ketika kita datang kepada kita kewajiban tersebut, kita dengan semangat melaksanakannya, dan ketika kita melaksanakannya maksimal dalam pelaksanaannya. Dan ibadah puasa Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan yang hendaknya kita sebagai seorang muslim mengetahuinya. Yang pertama, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang jikalau kita melaksanakannya dengan ikhlas dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan sebelumnya. Hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan rasa harap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Betapa senang jikalau kita sebagai insan, makhluk Allah yang banyak dosa, Allah ampuni. Hingga dosa-dosa yang lalu Allah ampuni. Salah satu upaya kita adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan. Itulah janji Allah lewat lisan Rasulnya, dosa kita akan diampuni. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang berpuasa Ramadan maka akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abu Umamah radhiyallahu an datang kepada Nabi seraya bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku amalkan maka aku masuk surga. Maka kata Nabi, "Alaika bisyam fa innahu la mithlalah." Maka laksanakanlah puasa, kata Nabi. Karena apa? Karena puasa tersebut ibadah yang tidak ada bandingannya. Di antara keutamaan puasa Ramadan yang lain yaitu menjadi perisai kita. Puasa adalah perisai seorang muslim dari 2 hal. Yang pertama dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya asyamu junnah yastajinnu bihal abdi yaumal qiyamah minan nar. Puasa adalah perisai, benteng, penghalang bagi seorang muslim yang mana melindungi dirinya dari panasnya api neraka. Perisai yang kedua, perisai dia dari kemaksiatan. Kita temukan orang yang berpuasa maka syahwatnya turun. Kalau syahwatnya turun, berarti kemauan untuk bermaksiat itu pun turun.
Terlebih pada bulan Ramadan di mana setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Tentunya ya, momentum ini sangat mendukung kita untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan dan menjauhkan kita dari kemaksiatan dan keburukan. Kemudian ya, Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang berpuasa ya, sebuah pahala yang sangat besar, yang mana pahala tersebut tidaklah terbatas. Hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu li," puasa itu untukku. Ya. Adapun ibadah yang lain itu untuk seorang muslim yang melaksanakan ketaatan tersebut. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Ya, puasa, salat, kemudian sedekah untuk dirinya. Tapi kalau puasa, kata Allah, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali puasa, kalau puasa untukku dan aku sendiri akan membalasnya dengan balasan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena dalam puasa ada kesabaran. Dan Allah katakan dalam perihal kesabaran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, maka Allah akan berikan pahala tanpa terbatas, ya. Kemudian sesungguhnya dalam puasa ya, terdapat pahala yang besar bagi seorang muslim yang melaksanakannya, berupa apa? Berupa kesenangan, kebahagiaan. Rasulullah SAW tegaskan, "Lis-shaim farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang akan diperolehnya. Apa itu? Farhatun indal fitr, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Setelah kita melaksanakan puasa satu harian full, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan ketika kita berbuka. Kemudian ini yang kedua, kebahagiaan yang tiada taranya, yaitu wa farhatun hina yalqa rabbah, yaitu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah bahwasanya orang yang berpuasa kelak akan berjumpa dengannya, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain pada puasa adalah puasa pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat kepada seorang hamba yang melaksanakannya. Rasulullah SAW tegaskan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Qur'an dan puasa akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada seorang hamba ya, yang telah melaksanakan puasa dan ya membaca Al-Qur'an. Ketika siangnya terhalang darinya makanan dan minuman ya, karena beribadah kepada Allah dengan puasa, maka puasa memberikan syafaatnya. Ketika malam hari ya, ketika orang nyenyak tidur, dia malah membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an pun datang memberikan syafaat untuk hamba tersebut. Sungguh sebuah kemuliaan bagi diri kita jikalau kita bisa ya, menggabungkan puasa dan membaca Al-Qur'an. Terlebih pada bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, yaitu kita tahu bersama Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Hendaklah kita menjadikan puasa bulan Ramadan sebagai momentum kita untuk mendapatkan berbagai macam kemuliaan, keutamaan dan ketakwaan. Inilah keutamaan puasa yang terakhir, yaitu finalnya goal dari puasa adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita tingkatkan ya kualitas ibadah puasa kita
Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan, puasa yang kita lakukan, kita dijadikan insan yang bertakwa. Ketika Ramadan berlalu, menjadi insan yang robbani, yang taqi, yang bertakwa, taat dan patuh kepada Allah, dan menjauhi segala kemaksiatannya, melanggar aturannya, sebagaimana kita tahan-tahankan, sebagaimana kita jauhkan diri kita di bulan Ramadan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.